Ada beberapa gunung yang memang hingga membuat saya sampai saat ini itu cacat. Cacat ya? Iya. Itu cacat secara fisik? Iya, secara fisik. Itu di bagian apa? Tangan. Tangan ya? Kiri ini sudah tidak bisa lagi lurus, ya? patah. Okay. Terus ini sama tempurung lutut. Okay. Banyak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miftahul Afdal di Dimensi Informasi. Tepat di samping kiri saya ada seorang anak muda bernama Muhammad Fadel. Nah, Fadel ini menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Pemuda Mahasiswa Kecamatan Kalasan, tingkat IPMKP ya. Oke. Nah, Fadel juga aktif sebagai komunitas pencinta alam atau KPA ya. Nah, dia juga pendiri yaitu di KPA Yele Lumut ya. KPA Yele Lumut. Nah, tentu Fadel juga sudah sering melakukan pendakian-pendakian di gunung. Nah, kita akan berbicara soal kejadian-kejadian misteri ataupun horor yang Fadel alami di gunung. Nah, pengalaman Fadel untuk selama mendaki, kejadian-kejadian horor itu di mana sempat dirasakan ataupun dialami? Siap. Jadi saya ini adalah salah satu pendaki yang mana sudah beberapa gunung dan bukit yang sudah saya pernah tinggalkan, maksudnya tinggali, kemahkan. Nah, itu ada beberapa gunung yang memang hingga membuat saya sampai saat ini itu cacat. Cacat ya? Iya. Itu cacat secara fisik? Iya, secara fisik. Itu di bagian apa ya? Tangan. Tangan ya? Kiri ini sudah tidak bisa lagi lurus, ya? patah. Terus ini sama tempurung lutut. Banyak. Itu tempatnya itu di Kecamatan Palasa, Desa Bambasiang. Yang mana itu orang kampung sini bilang, orang Palasa bilang itu Desa Bambasiang itu tempatnya di Punsuayang, atau dikenal juga Bukit Teletabis. Nah, pengalaman itu sebelum ada beberapa pengalaman yang sudah pernah saya rasakan di sana. Salah satunya menabrak seekor kambing. Iya, yang mana itu kecelakaan pertama hingga kecelakaan ketiga. Yang pertama itu menabrak seekor kambing yang mana bertepatan ada rumah adat, depan rumah adat yang di Desa Bambasiang. Nah, itu dia Gansam, ya benar. Itu saya sudah melewati beberapa ekor kambing. Ketika sudah melewati beberapa ekor kambing itu, ada satu ekor anak kambing yang langsung menyeberang tanpa melihat kondisi. Padahal motor ini sudah lewat kambing itu, tetapi tidak sangka kambing ini tiba-tiba jadi ditabrak kuku kaki yang sebelah kiri keluar. Itu baru mau berangkat ke baru mau berangkat. Nah, terus kecelakaan yang kedua mengantar seorang pendaki. Ketika sudah sampai di puncak, ada sesosok yang misterius, yang mana orang situ bilang penghuninya Punsuayang atau Teletabis itu. Nah, di situ dia berkata kalau melangkah lagi ada tumbal, harus ada tumbal, minimal kau yang hilang. Itu pakai bahasa Lauje. Daerah sini. Bahasa daerah sini, Kecamatan Bahasa. Nah, di situ saya tidak berani melangkah. Itu pesan saya tidak informasikan kepada teman-teman pendaki. Nanti pada saat kita pulang. Cuma yang saya beritahu kepada teman-teman pendaki, jangan lewat sini. Nanti ada satu hal yang akan terjadi. Mereka sudah paham akan hal itu. Karena ada juga etika-etika gunung hutan. Terus yang ketiga, yang ketiga ini saya mengantar teman-teman pendaki, terus berdoa bersama. Ketika itu saya hanya mengantar saja, hanya mengantar tidak sampai puncak, tapi hanya sampai di kaki gunung. Nah, di situ saya memberitahu alasan saya kenapa tidak ikut mendaki itu karena saya sakit. Baru bangun sakit, nah saya tidak sempat ikut. Jadi saya hanya memberitahukan apa saja yang tidak perlu dilakukan di atas nantinya. Nah, terus kita berdoa bersama. Ketika mereka berdoa itu ada 6 orang, yang mendaki. 3 orang yang ini yang mengantar pendaki ini. Saya salah satunya yang pengantar. 2 orang teman saya ini sudah pulang duluan karena
ada kegiatan yang harus dilakukan. Saya bilang duluan saja. Nah, terus saya di belakangan. Nah, di situ sama-sama kita berdoa. Lalu pada saat mereka pergi, saya juga pergi. Nah, tidak disangka-sangka motor ini yang normalnya pada saat turun sudah ya istilahnya orang bilang heng-heng. Oke. Sudah mulai buntu-buntu, sudah mulai ada sedikit kerusakan. Padahal motor ini masih normal. Dipakai dari rumah ke Punsuayang. Tapi pas pulangnya Pas pulang sudah mulai. Ada di situ saya mulai heran. Kenapa motor ini begini? Pada saat turun, nah disitulah pandangan saya sudah hitam. Sudah tidak terlihat lagi apa-apa. Nah, pada saat tikungan, di situ saya posisinya hampir lagi jatuh ke kolam sungai, hampir. Itu sudah patahan batu-batu. Sudah. Terus saya itu sekitaran sejam lebih, hampir tidak bernyawa. Dikarenakan patah. Tangan kiri, tangan kanan, bahu, tempur lutut, jari-jari sama leher. Berarti itu kecelakaan tunggal ya? Kecelakaan tunggal. Padahal yang saya tabrak cuma 5 atau 6 biji batu. Nah, terus ada orang tinggi besar berbulu, ada hewan peliharaan sebelah kiri, terus ada pegang seperti bambu. Ada hewan peliharaan lagi, anjing di depan. Kalau yang sebelah kiri, bahu sebelah kiri itu burung. Nah, terus di situ saya lihat, astagfirullah, jangan diapa-apakan saya. Terus selama saya melihat orang itu, dia sudah mau ingin bunuh. Di situ pandangan sudah mulai kabur. Saya beristighfar, datang seorang ibu saya, mama saya, datang. Padahal mama saya ini ada di urut. Di rumah, ada di urut. Nah, posisi mama saya itu ada kemasukan juga. Sementara di urut, ada kemasukan. Nah, di situ bapak saya bilang, kenapa? Nah, mama saya tidak bersuara. Padahal anaknya yang sudah kecelakaan. Nah, di situ ada mama saya, sosok mama saya, itu saya tidak tahu siapa yang datang. Itu ada, pokoknya tubuhnya itu diselimuti cahaya putih. Nah, dia ambil saya, nyata. Dia ambil, dia baringkan di pala-pala, nyata. Dan di situ dia bilang, tidak usah dipikir masa depan. Pikir dulu badan ini bagaimana. Tidak usah pikir cita-cita. Itu. Nah, lalu setelah itu saya bilang, "Mak, itu ada orang di depan yang mau bunuh." Nah, di situ mama saya marah pakai bahasa daerah, suku Loje. Dia bilang, jangan apa-apa anak saya. Kalau mau apa-apa kan berurusan dengan saya. Dan di situ masih saja orang itu di situ. Tiba-tiba ada motor datang. Di situ motor datang, saya minta tolong, mau nebeng antar pulang ke rumah Palasa. Dia di situ masih cari bantuan. Nah, pada saat dia datang, saya lihat itu ada ribuan orang. Padahal orang yang datangnya hanya 3 orang, katanya. Nah, 3 orang. Saya naik motor, salah motor. Nah, dia bilang kata bukan itu motornya, ini motor yang asli ya. Mereka gendong. Tak, sudah. Nah, itu pada saat kejadian, saya sempat dibawa ke Puskes, lalu mau dirujuk ke Tinombo, setelah itu rujuk lagi ke Parigi, lalu ke Palu. Tapi saya tidak mau, saya menolak. Saya bilang saya mau diurut saja. Dia bilang kata ini parah. Saya bilang tidak apa-apa, saya mau diurut. Nah, sudah. Pada saat malam pertama itu, ada muncul sosok orang itu yang datang. Nah, di situ papa saya bilang, jangan ganggu anak saya. Karena kan papa saya juga bisa melihat hal-hal yang seperti itu. Dia bilang jangan ganggu anak saya. Orang itu bilang, kalau tidak mati anak ini tidak senang sampai hidup. Tidak senang hidupnya saya. Jadi saya bilang, kenapa saya mau diambil? Sementara anak bukan Tuhan, sementara saya bukan Tuhan, kenapa saya mau diambil? Dia bilang kata, kau sudah terlalu pakai bahasa daerah, kau sudah terlalu di Punsuayang. Nah, di situ saya bilang, apa pantangan di Punsuayang? Nah, ini pesan-pesan buat pendaki-pendaki yang mana jika mau mendaki di Punsuayang, itu salah satu pesannya, jangan pakai baju merah. Kedua, jangan putar musik keras-keras. Pokoknya MP3 itu atau apapun itu soundtrack, ya jangan terlalu kuat. Terus yang ketiga, jangan bawa perempuan. Jangan satu tenda dengan perempuan. Intinya itu
jangan ada perempuan di sana. Itu pesan-pesannya yang dia sempat beritahu kepada saya. Yang tantangan pada sempat langgar itu sehingga terjadi seperti itu apa? Ribut, bawa alat musik. Bawa alat musik, baju dalam saya itu baju merah. Itu tantangan yang saya sudah langgar. Awalnya itu saya belum tahu tantangannya itu. Pantangannya belum saya tahu. Dikarenakan pada saat kecelakaan, kita berbicara di situ dengan orang yang bisa dibilang penghuninya sana. Katanya pantangannya itu jangan pakai baju merah, jangan musik kuat, pokoknya harus disesuaikan karena ini bukan rumahnya orang, bukan rumahnya kita. Itu jangan bawa perempuan, jangan sampai dengan perempuan. Intinya perempuan jangan ada yang tidur sana. Itu salah satu pantangan. Itu juga pesan untuk teman-teman di dimensi informasi ketika ingin melakukan pendakian dan juga menginap di Gunung Punsuwayang. Nah, hal-hal seperti itu yang memang tidak harus dilakukan ya. Ya, betul. Nah, selanjutnya di Punsuwayang itu kan kita tahu memang bisa naik motor ke sana. Ya, bisa. Nah, tadi kan juga Fadel mengantar juga ke sana naik motor. Ya, betul. Nah, artinya ketika Fadel mengantar teman-teman untuk mendaki, Fadel juga sempat menginap berarti di sana. Ya, sempat. Teman-teman itu. Ya. Nah, setelah kejadian itu Fadel alami, nah, misalnya kan sudah dilakukan perawatan, diurut dan lain-lain. Apakah sosok tadi itu masih mengganggu? Masih ya? Iya, betul, masih. Yang mereka mau, itu kan mereka ada banyak ini. Cuman yang orang bilang dia pelakanya di situ. Di situ. Iya, mereka banyak di situ. Cuma dia yang sering mengganggu orang, mengganggu orang pendaki-pendaki. Padahal di sini yang sering mendaki itu teman-teman saya banyak, tapi saya yang perantaranya di situ. Jadi itu salah satu pesan-pesannya. Nah, kan katanya kan Fadel juga punya kemampuan secara tertentu, misalnya supranatural ya, bisa melihat makhluk astral ya yang tidak kasat mata. Nah, selama menginap ataupun tidur di Gunung Punsuwayang sebelum kejadian tadi, apakah memang ada semacam tanda-tanda yang diperlihatkan seperti itu? Itu ada semacam tanda-tanda yang akan diperlihatkan oleh mereka-mereka yang tak kasat mata. Yang mana salah satunya itu ketika ada satu rerumputan yang bergoyang tidak terlalu kuat, itu salah satu tanda bahwasanya jangan lewat situ. Begitu ya. Jangan lewat, jangan buang air kecil di situ. Itu salah satu tandanya. Dikarenakan itu adalah sebuah, bisa dibilang itu rumahnya. Rumahnya. Nah, iya itu. Jangan sampai lewat situ, jangan buang air kecil di situ, dan jangan ribut di sekitaran situ. Itu. Nah, teman-teman, sahabat donor, mau percaya dan tidak mau percaya, tapi ini memang satu kejadian yang nyata, fakta. Kejadian nyata dan fakta. Dan kemudian memang untuk kami di Kecamatan Palasa, khususnya yang melatar belakang suku Lauge, nah memang tantangan-tantangan seperti itu memang harus ditaati. Nah, tapi untuk teman-teman, sekali lagi ketika nonton video ini dan juga nonton video-video lainnya, jangan lupa ambil sarapan cakalang suwi rica-rica, produk dari Dapur Mak Nyos. Nah, Dapur Mak Nyos ini adalah produk lokal yang sudah mendunia, bahkan sudah ekspor ke Dubai dan juga Swiss. Nah, luar biasa ternyata. Nah, teman-teman yang ingin memesan dan ingin merasakan bagaimana nikmat dan enaknya ini, silakan nanti hubungi di nomor yang kita cantumkan di video ini, tepatnya di bawah ini ya. Nah, kita akan lanjut soal pembahasan ini. Nah, selain di Punsuwayang, di gunung-gunung lainnya, apakah pernah ada juga kejadian yang dialami? Ya, pernah. Itu di Nokilalaki, Gunung Nokilalaki, terus Gunung Gawalise, pernah di Gunung Lambunu sana kalau nggak salah, di bagian Lambunu. Tapi beda-beda ya, kejadian-kejadian. Iya, beda-beda. Tapi mereka memberitahukan pantangan-pantangannya. Tidak lebih kepada seperti tidak lebih kepada kejadian eksekusi betul. Tidak seperti itu ya. Betul. Lebih kepada memberi pesan peringatan yang boleh dan tidak boleh, seperti itu ya. Nah, Fadel juga pernah buat
akun untuk mencari setan. Betul. Itu kira-kira ya. Betul. Nah, itu akunnya kalau tidak salah namanya Tanah Leluhur. Betul sekali. Itu sempat aktif di Kota Palu. Kota Palu. Iya, betul. Nah, di Kota Palu. Nah, kejadian apa yang biasa didapat atau dialami ketika melakukan penelusuran sosok gaib? Itu jadi kejadian-kejadian yang selama ini kita lakukan, kita lihat di Kota Palu sana, itu salah satunya di gedung Bidik Misi. Bidik Misi. Ya, itu tempatnya di Jalan Mentek 1. Oke. Nah, itu ada beberapa kejadian-kejadian, terus pantangan-pantangan pula yang mereka sampaikan kepada saya. Itu kejadian-kejadiannya itu ada salah satu anak kecil yang tertimpa reruntuhan, dan ada sesosok perempuan yang tertimpa reruntuhan, ada juga reruntuhan yang bukan di gedung itu, tetapi di tempat-tempat lain yang mana mereka tinggal di situ, melakukan perjalanan ke situ. Itu mereka menampakkan diri. Ada juga yang beberapa orang minta tolong dikarenakan tubuh-tubuh mereka itu sudah tertimpa. Itu salah satu kejadian. Bencana alam. Bencana alam yang kemarin itu 18 September Kota Palu. 28 September. Iya, 2018. Iya, 2018. Nah, kembali lagi ke Kusuwayang. Kusuwayang ini memang sempat viral ya untuk teman-teman pendaki ataupun penikmat alam. Iya. Untuk di Kusuwayang ini kan dia semacam bukit seperti itu kan. Iya, betul. Nah, di titik-titik mana saja yang memang tidak bisa misalnya dilewati maupun buang air kecil maupun air besar sembarangan. Itu salah satu tempatnya memang bisa dibilang tidak bisa dilewati, dan bisa juga tidak bisa dibuangkan air kecil. Itu salah satunya di puncak. Di puncaknya ya, karena ketika pendaki yang datang itu tidak akan membuat tenda di puncak, tapi di bawah puncak. Baru sekitar 15 menitan baru bisa ke puncak. Itu di puncak itu tidak boleh kita berteriak, dikarenakan curam. Jadi ada salah satu orangnya di situ yang katanya sosok itu katanya tidak boleh kita mengeluarkan suara-suara yang memang yang mengundang mereka. Yang mana ketika kita berisik yang memang menurut mereka ini tidak pantas untuk dikeluarkan, kata-kata ini tidak pantas untuk dikeluarkan, itu ada salah satu yang akan mereka lakukan, yang dimana akan ada rasa dingin di bagian leher sini, merinding dulu. Itu salah satunya. Terus ada juga di tempat-tempat nanti ada juga di sana itu ada tempat pembakaran kayu, maksudnya ada tempat-tempat yang memang pendaki-pendaki buatkan tenda. Ada di belakangnya itu ada semak-semak atau rerumputan yang sudah memang tinggi-tinggi. Itu tidak bisa kita buang air kecil di situ. Terus kita tidak bisa bersih di situ, tidak bisa kita membangun tenda di situ, karena beberapa pendaki membuat tenda di situ dikarenakan menghalau angin. Jadi mereka membuat tenda di situ yang sebenarnya tidak harus membuat tenda di situ, dikarenakan pantangan. Nah, menurut pandangan Fadel, sebenarnya untuk di Kusuwayang itu apakah ada semacam perkampungan kah, apakah istana kah, atau seperti apa sebenarnya di situ itu? Tapi memang tempat tinggal makhluk astral di situ ya? Tempat tinggal makhluk astral itu di sana tidak ada kayak istana-istana gitu, tidak ada. Apa di sana itu? Di sana cuma rumah-rumah biasa, pondok-pondok. Pondok-pondok itu tepatnya di bawah, tidak jauh dari puncak itu. Di bawahnya begini itu agak miring. Di situ ada pondok, ada beberapa pondok di situ itu, tetapi tidak melakukan komunikasi sama saya, karena kan mungkin mereka ada tidak kecocokan dengan saya atau bagaimana. Cuman ada saya lihat di situ beberapa pondok-pondok, rumah-rumah yang memang tempatnya mereka. Di situ ada beberapa pondok-pondok. Terus di puncak ada 2, lalu di tempat tenda itu ada 1 rumah tidak pondok, rumah ya bisa juga ukuran 4x3 lah kalau tidak salah. Itu rumah yang memang layak, memang maksudnya yang kelihatan bagus. Nah, itu memang rumah untuk si makhluk yang
toakannya di situ. Nah, si toakannya ini sebelum Fadil mengalami kecelakaan itu, dia tidak sempat berkomunikasi untuk memberikan peringatan-peringatan atau mungkin yang lain-lainnya, sosok-sosok yang lain. Tidak ada. Itu toakannya situ bisa kita bilang toakannya. Dia sempat beritahu kepada saya yang mana tidak boleh ribut. Nah, saya Waktu ribut-ribut itu. Iya, saya sebelum ribut. Oh, sebelum ribut. Sebelum ribut, dia pada saat saya pertama kali naik, saya sudah lihat bayangan-bayangan yang memang jahat sekali dan istilahnya orang bilang. Nah, terus saya lihat, saya panggil, apa pantangannya di sini? Saya langsung menanyakan pantangannya, dan dia memberitahukan pantangannya. Nah, cuman pantangan yang saya larang ini satu itu ribut musik itu yang salah langgar. Itu saja. Iya, jadi tetapi pantangannya itu saya beritahukan kepada teman-teman saya dan mereka tidak mengindahkan apa yang saya bilang. Oh, seperti itu. Iya, jadi Tapi, sasaran saya. Menariknya hanya Fadil saja yang menjadi sasaran dari malu. Sasarannya cuma saya. Bukan ke teman-teman yang Bukan lain. ke teman-teman. Teman-teman yang lain waktu itu memang tidak ada kejadian apa-apa di situ. Ada pernah kejadian. Apa itu kejadiannya yang dialami? Kita itu pendaki ada 7 orang. Pendaki semua 7 orang. Nah, pada saat itu kita makan. Saya sudah memasak nasi untuk mereka dan lain-lain sudah masak. Ketika kita posisi makan, ada teman saya bawa kerupuk. Isinya itu 6. Tetapi kita 7 orang. Isinya 6, dibuka langsung di depan mata. Isinya 6. Tetapi pada saat dibagi satu-satu, untuk 6 orang, satunya tidak dapat. Satu orang berbicara lagi, saya yang berbicara. Saya bilang, nanti saya saja bagi dengan dia, dengan temanku ini. Oke, sudah dibagi satu-satu kerupuk. Terakhir kerupuk kurang 5. Oh, kurang 5. Hilang 1. Oh, hilang 1. Di situ kita semua saling bertatapan. Iya. Saling bertatapan. Terus saya bilang, tidak usah heran. Yang ini teh, saya bilang yang sebelah ini. Dan mereka merasakan. Merasakan itu ya merinding. Ya. Orang bilang, wah betul. Ini saya rasa. Padahal orang tidak lihat. Saya melihat, saya merasakan. Dan kita pula yang merasakan. Di situ kita sudah tidak banyak berbicara dan itu sudah tersebar di mana-mana. Itu. Ya, jadi itulah kejadian-kejadian misteri dan horor yang sempat dirasakan oleh Fadil, bahkan berdampak terhadap fisiknya pula. Nah, ini juga jadi peringatan untuk teman-teman ya, agar ketika melakukan pendakian tidak melakukan hal-hal yang memang sudah menjadi pantangan-pantangan di gunung maupun di hutan ya. Betul. Nah, oke, jadi untuk teman-teman, kami sudah berbincang-bincang soal ini. Nantikan kami akan berbincang-bincang juga di waktu-waktu berikutnya, ya, di zona Sulawesi di program Dimensi Informasi. Nah, jadi jangan lupa teman-teman untuk beli, ya, dan rasakan bagaimana enak dan nikmatnya cakalang suwi rica-rica dari produk dapur maknya sini ya, produk lokal yang sudah mendunia. Oke. Nah, teman-teman, sahabat Zener, jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Oke, terima kasih Fadil atas kesempatannya. Sampai berjumpa di lain waktu.